Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Ida Agustina SPD, NIM 23900945010. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Lunga, Aceh pada kelas 11 Tata Busana dengan pelajaran pembuatan busana industri dengan materi pembuatan busana anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Coba lihat kondisi lab kita dulu, apakah ada sampah, tolong dibersihkan. Untuk hari ini ada nggak yang nggak hadir? Ada. Berapa orang, Nak? 2. Siapa? Nursia Putri, Nisa Zakia. 2 orang. Kenapa nggak datang? Sakit 1, izin 1. Oke, nanti sakit 1 izin 1. Sebelum kita mulai materi hari ini, masih ingat dengan materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Masih. Apa, Nak? Tentang cara mengukur badannya, ukuran berupa Cara mengukur badan anak, kemudian ukuran-ukuran yang diperlukan untuk membuat pola. Oke, ada lain? Apa, Nak? tentang pola Pola. pola dan itu Pemotongan pola, pembuatan pola disesuaikan dengan desain. Oke. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembuatan busana anak. Sebelum kita membuat busana anak, kita harus tahu dulu teknik memotong bahan kain dan memindahkan tanda pola pada bebek anak. Proses memotong bahan kainnya. Jadi, 1, kita mempersiapkan ruang kerja. Oke? Berikut alat yang kita gunakan untuk memotong, kita harus menyiapkan alat dulu. Yang pertama, jarum pentul, kemudian kapur jahit, lalu pita ukur, gunting kain. Kemudian lanjut kita menyiapkan bahan kain yang akan kita potong sesuai dengan pola yang sudah kita rubah. Jadi kemudian sebelum memotong kita juga harus memeriksa serat kain, ya. Apakah kain polos yang kita gunakan, kemudian apa bermotif atau berkotak. Jadi itu harus kita sesuaikan cara peletakan polanya, ya. Kemudian baru kita meletakkan pola jadi tadi ke bahan yang sudah kita siapkan. Berikutnya, cara memotong kain itu, yang pertama, mulailah memotong bahan yang paling dekat dengan tepi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, potong bahan kain dari bagian pola besar seperti badan, lengan,
baru kemudian pola yang kecil, ya. Lanjut kemudian supaya hasil guntingan yang didapatkan terkesan tampak rata dan halus, gunakan gunting yang tajam. Oke. Alat semua siap, baru kita memindahkan pola pada kain. Nah, pola kan sudah siap kita buat pada minggu kemarin. Jadi kita hari ini memindahkan, meletakkan pola pada kain. Nah, kemudian alat yang kita gunakan untuk memindahkan tanda pola itu seperti apa? Rader, kemudian karbon jahit, lalu jambul jahit. Nah, itu alat-alat yang kita gunakan untuk memindahkan tanda pola. Oke. Kemudian kita memotong. Kita hari ini prakteknya kan memotong dan memberikan tanda pada kain. Jadi cara, kemudian alat yang kita gunakan, apa-apa yang kita butuhkan sebelum kita memotong kain. Kemudian duduk dulu berkelompok. Ini udah ada 3 kelompok kita ya? Lagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Ada mau bahan semua? Ada. Kalau ada silahkan keluarkan bahan semua. Kita akan memotong pola anak sesuai dengan model yang kalian pilih. Keluarkan bahan. Memotong ya, sebelum kita memotong busana anak. Jadi ini coba diperhatikan dulu ya video cara memotong ya, cara memotong, kemudian diperhatikan videonya, baru nanti setelah itu kita memotong busana anaknya. Oke ya. Sebelum kita memotong, Ibu akan ngecek dulu kelengkapan alat dan bahan untuk busana anak. Kelompok 1 gimana? Apa-apa yang dibawa? Kain, polanya mana? Pola, coba dibuka polanya, pola yang udah dipotong. Oke. Karbon mana? Ya, gunting, rader, pentul, ada semua? Oke, lengkap. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Coba keluarkan bahannya. Lengkap, kain, pola, karbon, gunting, rader, kapur, pentul. Oke, ada. Kelompok 3. Untuk kelompok 3 mana? Bahannya ada, pola, rader, karbon mana? Siap? Lengkap ya. Oke, berarti tiga kelompok lengkap. Baru kita sekarang akan memotong pola anak ya, sesuai dengan model masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3
ya disesuaikan. Berarti satu kelompok kita memotong sekitar 2 busana anak. Oke, silakan. Ya, letakkan terus pola masing-masing ya. Pengembangan tunggu. Nah, bentuk. Ya, jangan lupa untuk lebihkan kampung. Ambil. Nah, yang motong. Jangan lupa kampu. Oke. Kampu ya. Lebihkan kampu ya. Siap. Kampu atas 2 cm. Turunkan. Nah. Nah, kalau udah siap, langsung potong biar kita rada. Kampu atas 2 cm, turunkan. Nah. Potong. Nah, kalau udah siap, langsung potong biar kita rada. Nah, tandakan. Keliling ya. Kita semua sudah selesai memotong busana anak dan memberikan tanda pada bahan. Sekarang pertanyaan Ibu, sudah paham semua? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, tapi tadi katanya udah paham ya? Oke, sebelum di pertanyaannya siapa yang bisa langsung jawab ya? Nah, sebelum kita memotong busana anak, apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Arah kain. Kalau seandainya kain tersebut bermotif, bagaimana teknik kita memotong? Mengikuti motif. Oke, berarti sudah paham semua ya. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, bersihkan semua ruangan yang ada sampahnya, tolong dikutip. Kemudian peralatan menjahit semua disimpan kembali. Dan minggu depan kita akan menjahit busana anak. Jangan lupa untuk minggu depan apa ada yang harus disiapkan? Peralatan menjahit ya. Jadi jangan lupa minggu depan bawa semua peralatan menjahitnya. Kita akan menyelesaikan busana anak, akan menjahit busana anaknya ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, seperti biasa kita baca doa penutup. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan? Oke, apa? Saya ingin bertanya, cara meletakkan pola busana anak pada kain.
Bagaimana cara peletakan pola busana anak pada kain batik? Ada yang bisa jawab? Ada Bu. Oke, coba nak. Menurut saya cara peletakan pola busana anak itu disesuaikan dengan motif batik kain. Disesuaikan dengan motif batik kain. Oke, gimana? Penanya udah oke? Bisa ya? Jadi sedikit ibu tambahkan. Apabila ya kita memilih kain yang bermotif atau bercorak, yang tadi ditanyakan kawan, berarti kain batik. Yang batik itu kan ada yang pola searah, ada yang tidak. Jadi kalau seandainya searah, itu peletakan polanya tidak boleh kita pola balik. Jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada Bu. Jenis bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan busana anak? Jenis bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan busana anak? Ada yang bisa jawab? Hanya lembut. Satu, bahan lembut. Dua, Menyerap air. menyerap air atau keringat. Ketiga, lembut, tidak nyaman dipakai sama si anak. Kemudian apa lagi? Tidak. Berarti itu pemilihan modelnya yang longgar. Oke ya? Udah paham semua? Sudah. Jadi untuk berikutnya ibu akan tes kalian dengan apa? Tes tertulis. Ya, ibu bagikan soalnya. Jadi cara menjawab di sini ada dua. Yang pertama, pertanyaannya kalian cuma memilih mana jawaban yang benar. Ya, jadi di sini ada pertanyaan. Jadi pilihannya ada A, B, C dan D. Memilih salah satu. Paham? Oke. Berikutnya ada soal yang kedua. Ibu membuat soalnya, kalian mencocokkan dengan gambar yang di samping. Ya, jadi misalnya ada pertanyaan, ini gambar yang untuk jawaban kalian cocokkan, dan sebelah sini dia pertanyaannya. Tinggal mencocokkan dengan gambar. Jelas nak? Jelas. Nanti silahkan kalian bekerja. Ini ibu bagikan lembar kerjanya ya. Dibagikan. Jadi masing-masing dapat 2 lembar. Ya. Satu mencocokkan, satu memilih. Ada ini ada 2 lembar. Oke, ini. Dan silakan mengerjakan sesuai dengan pertanyaan. Sana ada yang susah? Ada yang udah siap? Kalau ada yang udah siap, boleh dikumpulkan. Ada yang udah siap? Ada Bu. Nah, kalau udah siap boleh dikumpulkan.